Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam sujud. Ada yang tahu macam-macam sujud? Ada apa? Saya Bu. Ya. Ada banyak. Berapa? Nggak tahu Bu. Yang lain? Ada. Tidak tahu Bu. Oh iya. Nah, Oke. Nih, macam-macam sujud itu ada 3. Ya. Sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sebelum membahas materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari ketiga sujud tersebut, terus dapat menyebutkan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Dan yang ketiga, hikmah dari ketiga sujud. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempraktekkan 3 sujud tersebut. Pembelajaran kita hari ini menggunakan model diskusi. Jadi Ibu bagi kelas menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama akan membahas tentang pengertian dan sebab 3 sujud, dan yang terakhir yang kelompok kedua akan silakan dari 3 sujud. Silakan Ibu beri waktu 1 menit. Yang pertama yaitu kelompok pertama, silakan bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sujud syukur itu sujud sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Ya, sebenarnya memerolehi nikmat dari Allah dan dari karenanya. Yang kedua ada sujud syahwi, itu karena lupa atau ragu dalam sholat. Selanjutnya, sebab-sebab dari sujud sahwi yaitu pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukuk atau sujud. Yang kedua yaitu ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga yaitu lupa membaca doa qunut bagi orang yang terbiasa membaca doa qunut. Yang keempat yaitu lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kelima yaitu kekurangan atau kelebihan jumlah rakaatnya. Selanjutnya yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar sholat. Sekian, terima kasih. Nah, yang kelas bisa kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang tata cara sujud. 1. Tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur yaitu
menghadap kiblat, kemudian niat untuk sujud syukur, kemudian sujud seperti sujud sholat dengan membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, kemudian duduk kembali, kemudian salam. Selanjutnya tata cara sujud sawi. Sujud sawi digunakan jika kita tidak melakukan tahiyat awal. Sujudnya 2 kali sebelum salam. Bacaan yang dibaca yaitu subhanaman la yanamu wa la yasbu. Kemudian bangun dari sujud, duduk, kemudian sujud kembali, kemudian salam. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah di luar sholat, yaitu tata caranya berdiri menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, melakukan sujud, yaitu doa yang dibaca. Sujud tilawah yaitu sajada wajiyah lillati khalaqahu wa sawwarahu wa syaqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk sejenak, kemudian salam. Kemudian sujud tilawah di dalam sholat. Cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat: ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah, atau imam membaca ayat sajadah langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kemudian setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Ya, terus berkelompok dulu. Jadi tadi sujud sawi itu apa? Jadi lupa. Ya, kalau sujud syukur Sujud syukur mendapat nikmat. Syukur. kalau tilawah ya tadi nggak dengerin ya. Iya bu. Lupa. Dengerin apa sih? Nah, Iya bu, maaf. sujud sawi adalah sujud yang dilakukan ketika lupa atau kabur dalam sholat. Selanjutnya sujud syukur, sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari penyakit. Dan yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca, menghafal atau mendengarkan ayat sajadah. Ayat sajadah itu ada 15. Baca nanti kita bahas. Selanjutnya sebab-sebab sujud sawi, silakan Mas Intan dibacakan. Sebab-sebab sujud sawi: lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat, 2 ragu atau lupa jumlah rakaat, 3 lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa membaca kunut, lupa mengerjakan tasyahud awal, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Sebab-sebab sujud tilawah: membaca atau menghafal dan mendengarkan. Sebab-sebab sujud syukur: memperoleh kenikmatan dari Allah dan terhindar dari bahaya. Oke. Yang pertama, sujud sawi itu lupa kita melakukan salah satu rukun sholat. Misal kalau kita lupa untuk tasyahud awal, itu kan salah satu rukun sholat. Terus ragu atau lupa jumlah rakaat ketika kita misal sholat dulu nih, sebenarnya kita udah 4 rakaat, tapi kita ragu kita udah 4 rakaat atau belum. Jadi kita melakukan sujud sawi. Selanjutnya lupa membaca doa kunut ya, yang biasa saat subuhnya itu doa kunut. Berarti kalian kalau lupa doa kunut setelah rukuk itu habis itu langsung sujud. Berarti kalian kan lupa tidak doa kunut. Nah itu kalian bisa melakukan sujud sawi sebelum salam. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Terus sujud tilawah itu membaca, menghafal atau mendengar
ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang ketiga, sujud syukur. Yang pertama, memperoleh kenikmatan dari Allah. Ketika kita bisa mendapat rezeki itu, kita bisa melakukan sujud syukur. Terus kita diterima ke sekolah yang kita inginkan, bisa melakukan sujud syukur. Terus terhindar dari bahaya. Ketika kita selamat dari suatu bencana atau kecelakaan, untuk bisa melakukan sujud syukur untuk rasa syukur kita kepada Allah. Silakan Mas Ivan baca. Ayat-ayat sajadah ada banyak. 1. Quran Surat Al-A'raf ayat 206. 2. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15. 3. Quran Surat An-Nahl ayat 49. 4. Quran Surat Al-Isra ayat 109. 5. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. 6. Quran Surat Maryam. 7. Quran Surat Al-Hajj. 8. Quran Surat Al-Furqan. 9. Quran Surat An-Naml. 10. Quran As-Sajdah. 11. Quran Surat Sa'ad. 12. Quran Surat Fussilat. 13. Quran Surat An-Najm. 14. Quran Surat An-Insyiqaq ayat 21. 15. Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Tata cara sujud sami. Silakan Mbak Nana. Tata cara sujud sami. Yang pertama, sujud sebelum salam. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir atau ihram. Yang ketiga, duduk sebentar, takbir sujud kedua. Yang terakhir, duduk kembali dan diakhiri salam. Ya, berarti tata cara sujud sami. Sujud sami ada berapa kali lakukannya? 2. Ya. Jadi kita sebelum salam itu pas ayat akhir melakukan sujud. Ketika kita bangun, kalau kita lupa jumlah rakaat itu kita melakukan sujud. Sujudnya seperti biasa dengan membaca bacaan yang tadi sudah dibacakan oleh kelompok dua. Subhanallah wa la yasmu. Di situ duduk, terus sujud lagi, baca lagi, terus duduk kembali dan salam. Tata cara sujud syukur. Silakan. Tata cara sujud syukur. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Yang kedua yaitu niat untuk sujud syukur. Yang ketiga yaitu sujud. Yang keempat duduk kembali. Dan yang kelima salam. Ketika kita mau bersyukur, apa yang nikmat dari Allah, kita melakukan sujud syukur, terus menghadap kiblat. Niat kita dalam hati mau sujud syukur, di situ melakukan sujud syukur, duduk kembali, di situ salam. Dan yang terakhir itu tata cara sujud tilawah. Itu ada 2, ketika sholat maupun, dan yang kedua keluar sholat. Kalau ketika sholat kita mendengar atau membaca, kalau mendengar itu mendengar imam membaca ada ayat sajadahnya, kita langsung sujud dan membaca doa sujud tilawah. Di sujud kita langsung berdiri lagi. Terus yang kedua keluar sholat. Nah, ketika kita membaca sujud membaca ayat sajadah, terus kita langsung berdiri menghadap kiblat, melakukan berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, terus melakukan sujud cukup sekali saja, terus duduk sejenak dan salam. Nih, baca ini sujud sambil baca bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Subhana man yasmu wa la yasbu. Selanjutnya sujud syukur. Baca bareng-bareng 1, 2, 3.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya bacaan sujud tilawah. Sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Selanjutnya yaitu hikmah sujud syukur, sabri, dan tilawah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat dari Allah. Kalau mensyukuri nikmat dari Allah berarti itu salah hikmahnya yang sujud syukur sambil apa tilawah? Yang ketiga, menambah kecintaan kepada Allah. Itu yang mana? Sujud apa? Tilawah. Iya. Dan yang terakhir yaitu memahami bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Iya. Nah, untuk biar kalian lebih paham, silakan kerjakan. Dibacakan Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Seorang lupa kelebihan rakaat sholat. 2. Memperoleh hikmat yang luar biasa. 3. Mendengar atau membaca ayat-ayat sejadah. 4. Meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa. 5. Lupa kekurangan jumlah rakaat sholat. 6. Selamat dari bahaya atau musibah. Penyebab pelaksanaan sujud sahwi ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 1, 4, dan 5, D 4, 5, dan 6. Jawabannya apa? C. Kemudian sebenarnya Ketika sedang melakukan sholat maghrib, lanjut ulangi ya dulu. Ketika sedang melakukan sholat maghrib, masih waktu terhadap jumlah rakaatnya, sehingga sebelum sholat ia melakukan A. Tilawah, B. Sukun, C. Sujud rukun, D. Syahwi. apa jawabannya? D. Lu nggak bisa baca. Bisa sih. Oh, bisa ya. Pada saat menerima pengumuman hasil ujian, seorang siswa SMP ternyata memperoleh nilai yang memuaskan. Sebagai seorang muslim yang baik, disunahkan untuk mengerjakan sujud A. Syukur, B. Tilawah, C. Rukun, D. Sahwi. Apa jawabannya? Apa ya? Syukur. Syukur. Aska adalah seorang siswa yang taat beribadah dan rajin membaca Al-Quran. Suatu ketika Aska membaca Al-Quran sampai pada ayat sajadah, lalu ia langsung melakukan sujud. Sujud yang dilakukan oleh Aska adalah A. Sujud ketika sholat, B. Sujud sahwi, C. Sujud tilawah, D. Sujud syukur. Apa jawabannya? Apa itu? C. Sujud tilawah. Nah, tilawah. Ya dulu. Paham ya? Ya silakan kasihkan kesimpulan. Kesimpulannya sujud itu ada banyak terutama ada 3: sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur itu sebagai wujud tanda syukur, sujud sahwi itu sujud ketika lupa tahiyat, sujud tilawah itu sujud ketika mendengar ayat saja.
Ya. Ya. Dapat tambahan? Alhamdulillah. Oke. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mempraktekkan kalau kalian yang bisa lupa apa jumlah kesalahannya itu bisa melakukan sujud apa? Sawi. Kalau ketika membaca ayat sajadah, kalau selamat dari bencana, kata-kata lagi. Ya, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Kita tuh istirahat Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau tidak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.